Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, kemurahannya di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita memiliki semangat yang sama, sukacita yang sama. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Selamanya Engkau ajaib bagi kami. Selamanya Engkau tetap Tuhan dan hebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan
berkat-Mu melimpah atas di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami mau bersama-sama memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib dan perkasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Nama-Mu Tuhan senantiasa kami mau memaisurkan-Nya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian sungguh indah nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan ingat akan nama Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 dan ayat yang ke-29 sampai yang ke-33. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini memegang Alkitab atau HP yang ada Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai yang ke-33. Mari kita akan baca bersama-sama. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Kita akan nyanyikan pujian Suaramu Kurindukan. Itulah kerinduan kami untuk bersama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti pada pagi hari ini. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sekian waktu Engkau mengizinkan kami untuk menyelenggarakan ibadah secara virtual karena virus COVID-19 sampai saat ini juga belum berakhir. Kami mengalami begitu banyak kesulitan persoalan,
tetapi kami percaya ketika kami bersandar pada kuasa Tuhan, lewat pendengaran kami akan suara Tuhan, maka kami akan beroleh kekuatan, bahkan jalan kelepasan atasnya. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Kami menyerahkan waktu pewartaan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau berkenan memakai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kaki salib Kristus, dan biar setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, kata-kata itulah yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan hamba berdoa agar hikmat dan kuasa Roh Kudus melimpah atas kami, memberi kemampuan dan kekuatan kami untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara, merupakan suatu sukacita yang luar biasa apabila di pagi hari ini menjelang siang kita diperkenan Tuhan untuk bersama-sama menyelenggarakan kebaktian pada saat siang hari ini. Ada satu nas firman Tuhan yang perlu kita gumulin bersama-sama. Tadi Pendeta Muda Thomas sudah membacakannya dan saya akan membacakan sekali lagi. Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayalah kamu sekarang. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir-akhir ini kita mendengar dan juga melihat berita-berita yang sungguh miris. Ketika seseorang mengalami masalah, mengalami kesulitan, maka mereka menempuh jalan keluar yang sangat mengerikan. Salah satu cerita yang akhir-akhir ini mewarnai media-media cetak dan juga media online adalah peristiwa terjadinya pembunuhan yang disertai mutilasi di tempat hotel apartemen di Pasar Baru dan juga Kalibata. Peristiwa itu sungguh mengerikan, sangat-sangat sadis. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana hal itu terjadi ketika satu orang dibunuh dan dimutilasi dengan menjadi 11 potongan. Sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mengikuti, saya mencoba mengikuti cerita tersebut, maka ada satu latar belakang yang terungkap, yaitu mereka berkata bahwa dalam beberapa hari belum makan, sehingga dengan demikian mereka melakukan hal itu. Sekalipun itu mungkin satu bagian kecil dari latar belakang mereka melakukan, tetapi ini menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan, ketika seseorang mengalami penderitaan, dan mereka tidak tahan dengan penderitaan itu, maka berbagai jalan keluar diupayakan. Mereka mengupayakan suatu jalan keluar menurut pikirannya sendiri, menurut hawa nafsunya sendiri, menurut pemikirannya sendiri, dan pada akhirnya bukan jalan keluar yang ditemukan, tetapi masalah lebih baik, masalah lebih baru, masalah lebih berat itu yang ditemukan.
ketika dikonfirmasi, maka hukuman yang ditujukan kepada mereka adalah hukuman mati. Jadi mereka berpikir, kalau sekarang saya punya masalah, maka saya akan selesaikan dengan cara saya sendiri. Dan untuk kemudian kita melihat ternyata masalahnya tidak selesai, tetapi masalah yang dialami justru semakin berat. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang sering terjadi di dunia ini. Mari yang pertama kita melihat, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita membaca nas tadi, maka sebagai orang percaya kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang penderitaan itu. Saya dan saudara harus memiliki konsep yang benar apa itu penderitaan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-16 ini, diawali dari ayat yang ke-16, ada satu tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, duka cita yang mendahului kemenangan. Jadi dari sini kita melihat suatu tema yang menarik, yaitu duka cita yang mendahului kemenangan. Dan Tuhan Yesus di situ menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa penderitaan orang percaya itu seperti seorang ibu yang melahirkan anak, dan ketika dia mau melahirkan anak, dia mengalami kesulitan, dia mengalami penderitaan, bahkan dia berada pada posisi antara hidup dan mati. Tetapi ketika dia sudah dapat melahirkan anak itu, maka seorang ibu akan bergembira, seorang ibu akan berbahagia, suaminya berbahagia, keluarganya berbahagia, dan lebih daripada itu mereka merayakan kelahiran anak itu, sekalipun ketika ibu itu melahirkan, dia mengalami kesulitan. Jadi Tuhan Yesus memberi gambaran seperti itu terkait dengan penderitaan. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan itu sebenarnya dari satu sisi itu bersifat universal. Artinya bahwa semua orang di dunia itu mengalami kesulitan, semua orang di dunia mengalami masalah. Jadi penderitaan itu sifatnya umum. Semua orang mengalami masalah, semua orang mengalami kesulitan. Kalau saat ini kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19, maka wabah COVID-19 ini menghantui, menakuti semua orang. Seluruh dunia ketakutan dengan COVID ini. Ini masalah umum. Jadi karena COVID diikuti masalah-masalah berikutnya. COVID merusak hubungan sosial saya dan saudara. Yang biasanya kita bisa saling bercengkrama, kita bisa saling barangkali berkumpul, kita nongkrong, kita berbicara, kita bersendaguro, tetapi hal itu sekarang tidak terjadi lagi. Dan itu tidak hanya terjadi pada diri saya, pada diri Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi seluruh orang dunia mengalami hal yang serupa. Ini masalah sosial, masalah ekonomi, finansial. Kemarin diinformasikan bahwa Indonesia menjelang resesi. Suatu pergumulan yang luar biasa, suatu peristiwa yang barangkali bisa menakutkan. Dunia usaha mengalami kesulitan. Pekerjaan kita juga mengalami kesulitan. Sekolah kita juga mengalami kesulitan. Usaha saya dan saudara juga mengalami kesulitan. Jadi semua mengalami masalah, mengalami kesulitan. Sehingga dengan demikian kita melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa masalah ini, kesulitan ini, penderitaan ini adalah bersifat universal. Semua orang mengalami. Kita juga mengalami masalah spiritual, masalah kerohanian. Saya dan saudara sekarang kita berbakti secara virtual dengan alat-alat, dengan teknologi digital yang begitu luar biasa. Kita mengucap syukur pada Tuhan dengan teknologi digital yang luar biasa yang memungkinkan saya dan saudara sekalipun kita tidak bersama-sama, sekalipun kita tidak berkumpul dalam satu ruang, kita dapat berbakti, kita dapat memuji nama Tuhan, saya dan saudara dapat mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Tetapi di sisi yang lain ada keterbatasan kita. Kita tidak bisa saling berhadapan, kita tidak bisa saling berjabatan tangan. Jadi semuanya itu menjadi hilang. Ini masalah Bapak Ibu, tetapi masalah ini bukan saja kita yang mengalami, bukan saja gereja kita, seluruh gereja mengalami hal yang serupa. Jadi sekarang saya dan saudara mengalami suatu masalah yang sama seluruh orang di dunia. Sehingga dengan demikian
kita melihat bahwa penderitaan itu sifatnya umum. Semua orang mengalami penderitaan, semua orang mengalami kesulitan, semua orang mengalami permasalahan, semua orang mengalami kekurangan finansial, semua orang mengalami ketakutan terhadap wabah ini. Sore ini saya membaca WA, ada satu teman, satu keluarga, teman dekat dengan kami terpapar COVID corona. Istrinya sudah meninggal, jadi dia dengan anaknya, keduanya terpapar. Yang satu dibawa ke rumah sakit Persahabatan, yang satu dirujuk ke Wisma Atlet. Coba Bapak Ibu dan Saudara bayangkan. Ini kan suatu hal yang sangat mengerikan, sangat sulit, tetapi ini persoalan dihadapi oleh saya dan saudara. Yang menjadi kunci di sini adalah kita harus punya pemahaman yang benar tentang masalah. Kita harus punya pemahaman konsep yang benar bahwa penderitaan itu dari satu sisi memang berlaku untuk seluruh orang. Tetapi yang menjadi dasar adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, respon saya dan saudara menghadapi penderitaan itu. Ini respon saya dan saudara. Bagaimana respon kita terhadap penderitaan? Ketika kita punya respon, ya memang semua orang mengalami masalah, semua orang mengalami kesulitan, semua orang mengalami ancaman terpapar COVID corona. Tetapi perhatikan, ada celah, ada saat, ada momen, ada ruang bagi saya dan saudara bagaimana agar kita tidak terpapar. Ada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sebagai orang percaya harus mengikuti protokol kesehatan. Di samping saya dan saudara juga mengimani bahwa darah Kristus sanggup membungkus saya dan saudara dari terpaparnya COVID-19 ini. Tetapi kita juga perlu memperhatikan bahwa kita perlu bijak, perlu hikmat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Jadi dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang pertama. Tetapi kita juga dapat memperhatikan bahwa ada penderitaan yang memang diizinkan Tuhan. Penderitaan yang bersifat khusus, yaitu penderitaan orang percaya ketika dia mempertahankan iman dia, ada. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami kesulitan, mengalami masalah untuk melihat betapa kuatnya iman saya dan saudara. Kemarin kita mendengar berita ada satu gereja lagi ditutup. Ini suatu pergumulan. Apakah kita akan berhenti untuk beribadah hanya oleh karena gereja ditutup? Itu penderitaan, itu penganiayaan yang diizinkan Tuhan untuk melihat kedalaman iman saya dan saudara. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan yang pertama, kita harus punya konsep yang benar tentang penderitaan. Penderitaan itu dari satu sisi bisa menghancurkan kita, tetapi di sisi yang lain seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, itu akan menjadi seperti seorang ibu yang melahirkan, bahwa penderitaan tidak lain adalah jembatan bagi saya dan saudara untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami campur tangan Tuhan. Kapan mujizat kesembuhan terjadi? Hanya ketika seseorang mengalami sakit penyakit, dia akan mengalami mujizat kesembuhan. Kapan kelimpahan terjadi? Hanya ketika saya dan saudara kekurangan, kita akan mengalami mujizat kesembuhan. Kapan penghiburan yang dari Tuhan dinyatakan? Hanya ketika saya dan saudara mengalami kedukaan, kita bersedih, kita mengalami kesulitan, disitulah campur tangan Tuhan akan datang. Jadi yang pertama adalah pahami konsep penderitaan dan respon saya dan saudara. Yang berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua kalau kita melihat dari teks yang tadi kita baca, bahwa damai itu hanya ditemukan di dalam Kristus. Tidak ada tempat lain, tidak ada jalan keluar lain yang dapat menolong saya dan saudara, yang dapat melepaskan kita dari masalah, yang dapat melepaskan saya dan saudara dari pergumulan selain Kristus. Hanya Kristuslah jalan keluar untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap masalah saya dan saudara, hanya Kristus. Di luar Kristus tidak ada jalan keluar untuk setiap persoalan saya dan saudara. Ini keyakinan, ini Alkitab yang berkata, sehingga dengan demikian
kita sebagai orang Kristen kita harus berpegang pada firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Segala kebenaran yang dinyatakan adalah wahyu, adalah penyataan dari Tuhan. Kalau kita ingin mencari jalan keluar, ya hanya Kristus. Kristus adalah sumber damai itu, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita sudah berdamai dengan Kristus, kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Kristus, setiap hari kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Hubungan pribadi saya bersama dengan Kristus yang diawali dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ada waktu khusus untuk berdoa, ada waktu khusus untuk bersatu teduh. Barangkali ada saat khusus kita bersama istri, bersama anak, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Sekalipun kita tidak bersekutu di gereja, kita bisa bersekutu dengan di dalam rumah saya dan saudara. Kita bisa berdoa bersama dengan istri, kita bisa berdoa dengan anak. Mari kita kumpul bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, saling mendoakan. Ini adalah saat-saat yang luar biasa indah ketika saya dan saudara menggunakan waktu ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam keluarga kita, berelasi bersama dengan Tuhan. Disitulah damai kita temukan. Jadi ketika yang pertama itu tadi Bapak Ibu, kita harus yang pertama damai itu kita damai dengan Tuhan. Kadangkala persoalan itu membuat saya dan saudara tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Ketika masalah saya alami, ketika persoalan saya alami, pribadi pertama yang kita salahkan adalah Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal ini? Tuhan, di manakah Engkau? Saya sedang menderita. Jadi seringkali Bapak Ibu dan Saudara, persoalan ini membuat saya dan saudara tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Tuhan menjadi kambing hitam. Ketika kita punya masalah, Tuhan kita kambing hitamkan. Ketika kita mendapat berkat, Tuhan kita lupakan. Jadi ini kan menjadi suatu masalah. Tetapi ketika persoalan kita alami, maka kita mengerti bahwa penyelesaian masalah itu hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Maka ya kita harus datang pada Kristus sebagai sumber damai. Dia sumber damai. Dan ketika kita bisa berdamai dengan Kristus, ini yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama kita harus berdamai dengan Tuhan. Masalah ada itu sebenarnya jembatan bagi kita untuk bisa mengalami keajaiban Tuhan, untuk bisa mengalami anugerah Tuhan, untuk bisa mengalami penyembuhan yang dari Tuhan, untuk bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita bisa berdamai dengan Tuhan, maka kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kala ada orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ketika masalah tiba, kita tidak datang kepada Tuhan, kita mencari jalan keluar sendiri, dan kita kadang-kala menyalahkan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini suatu masalah. Jadi penderitaan itu memang membuat saya dan saudara menangis, membuat kita mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita punya respon positif terhadap penderitaan, dan kita melihat bahwa penderitaan itu tidak lain hanyalah jembatan bagi terjadinya keajaiban Tuhan atas hidup saya dan saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita datang kepada Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, dan di situ kita bisa berdamai. Kita berdamai dengan Tuhan. Ketika kita bisa berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ada suatu survei Bapak Ibu dan Saudara, survei sangat menarik, belum lama dilakukan. Ini memang ada satu gereja yang melakukan survei. Ketika jemaatnya hampir 30 jemaat dari gereja itu terpapar COVID-19. Terpapar, maka ada yang sembuh secara cepat, ada yang sembuh lama, bahkan ada yang meninggal.
Ketika diwawancara yang sembuh cepat itu, dia berkata, kenapa kamu bisa sembuh cepat? Padahal perawatannya sama, obat-obatannya sama, semua sama dilakukan, tetapi ada yang sembuh cepat, ada yang sembuh lama, bahkan ada yang meninggal. Maka yang sembuh cepat itu ngomong, ketika saya sakit COVID, saya melihat COVID itu seperti flu biasa. Saya melihat COVID itu seperti flu biasa. Saya berdoa pada Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan, saya menerima hal ini dengan ucapan syukur. Dan saya memperhatikan ayat firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu yang dipegang, itu yang saya pegang. Jadi sekalipun sakit saya menikmati, saya mensyukuri aja berkat Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya terkena hal ini, maka saya percaya Tuhan yang mengizinkan juga sanggup memberi jalan keluar. Dan ternyata Bapak Ibu dan Saudara, orang yang punya prinsip seperti ini, hati yang gembira adalah obat, yang mensyukuri apapun yang dia alami, ternyata memiliki daya tahan yang bagus, imun tubuh yang kuat, dan sembuh lebih dahulu daripada yang lain. Ini kesaksian teman-teman yang kemarin terkena. Jadi kita harus melihat bahwa memang COVID itu menakutkan, COVID itu mengerikan, COVID itu membuat saya dan saudara hancur dalam segala hal. Kami ulangi, secara sosial kita punya masalah, secara finansial kita punya masalah, secara spiritual kita juga punya masalah. Semua mengalami kesulitan oleh karena COVID ini. Bahkan negara berada di ambang resesi. Ini suatu persoalan. Tetapi ketika kita melihat bahwa Allah yang Maha Tahu, Yesus Kristus yang Maha Kuasa Pencipta Kalik Langit dan Bumi itu mengizinkan saya dan saudara, mengizinkan dunia mengalami hal ini, maka dia juga punya jalan keluar untuk semuanya itu. Dan damai itu hanya ada di dalam Kristus. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi damai sejahtera di dalam aku. Di luar Kristus tidak ada damai. Di luar Kristus tidak ada jalan keluar. Di luar Kristus tidak ada pertolongan. Di luar Kristus tidak ada keajaiban atas kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama tadi pahami konsep kebenaran, milikilah konsep tentang penderitaan yang benar. Yang kedua, temukan kedamaian hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kemenangan. Di luar Kristus tidak ada kedamaian. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, kemenangan itu diperoleh ketika kita bersama dengan Kristus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi di sini kuatkanlah hatimu. Ungkapan ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kuatkanlah hatimu. Kenapa Tuhan berkata kuatkanlah hatimu? Karena ketika penderitaan itu datang, ketika kesulitan itu kita alami, ketika permasalahan itu saya dan saudara hadapi, maka yang pertama dirusak adalah pikiran kita. Kata hati itu pneuma. Itu dapat juga dengan kata ruah. Nah, dari sini hati itu sebenarnya juga menjelaskan pikiran, intelektual, perasaan, kehendak itu masuk dalam pengertian hati. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, ketika masalah tiba, pertama kali yang dirusak adalah kesehatan akal kita. Pertama kali yang dirusak adalah intelektual saya dan saudara. Hati kita menjadi hancur ketika kita menyaksikan itu. Sehingga Tuhan berkata kuatkanlah hatimu. Ini satu dorongan yang luar biasa dan menjelaskan kepada saya dan saudara, ini penghiburan yang daripada Tuhan, kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, bahwa ketika saya dan saudara mengalami masalah, Kristus berkata kuatkanlah hatimu. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan tadi dari ayat yang ke-29, kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu
orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Coba Bapak Ibu dan Saudara, yang berkata kuatkanlah hatimu itu bukan teman kita. Teman kita juga baik ketika kita mengalami masalah. Teman kita datang kuatkanlah hatimu. Tetapi teman kita juga punya keterbatasan. Dunia punya keterbatasan untuk memberi pertolongan kepada saya dan saudara. Tetapi yang berkata ini adalah Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pencipta kalik langit dan bumi yang menguasai semuanya ini. Yesus berkata kepada saya dan saudara, kepadaku telah diberi segala kuasa, baik di surga dan di bumi. Jadi Yesus berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa, baik di surga dan di bumi. Ini pengertiannya bahwa tidak ada satu ruang kecil pun di dunia yang nihil dari kemahatauan Tuhan. Jadi semua alam semesta ini terbentang, terbuka di hadapan Kristus. Dan Kristus berkuasa di situ dan dia berkata, kuatkanlah hatimu. Ini satu penghiburan kekuatan untuk saya dan saudara. Bahwa ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak sendirian. Seperti Kristus katakan di Bapak Ibu dan Saudara. Ini Yesus berkata kepada saya dan saudara. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Ini pengalaman yang dialami Tuhan Yesus. Ketika dia disalibkan, para murid yang pada awalnya mendekati dengan dia, meninggalkan semuanya. Petrus mengkhianati dia, Yudas menjual dia. Semua murid mengalami suatu kegoncangan. Semua meninggalkan dia, dan ini Yesus berkata bahwa kamu semua akan meninggalkan aku. Tetapi coba perhatikan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara, keyakinan penyertaan Kristus atas hidup dan hidup kita sekalian itu adalah kekuatan. Jadi ketika kita meyakini bahwa kita tidak sendiri, kan, kita meyakini bahwa saya dan saudara berjalan bersama dengan Kristus, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ini suatu kekuatan, ini suatu penghiburan yang luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi kepadaku telah diberi segala kuasa baik di surga dan di bumi. Memang itu dikaitkan dengan amanat agung, tetapi ini juga berlaku bagi saya dan saudara, bagi umat Tuhan, untuk mengalami penyertaan Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi dalam bentangan sejarah, Kristus menyertai saya dan saudara. Nah, dari sini, ini rahasia bagaimana saya dan saudara bisa menghadapi penderitaan. Kita bisa mengalahkan penderitaan karena kita percaya bahwa Kristus menyertai saya dan saudara. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Kristus menyertai saya dan saudara. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu dan Saudara, kemenangan itu hanya diperoleh ketika kita bersama dengan Kristus. Perhatikan, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dari sini dia katakan, aku telah mengalahkan dunia, bahwa dunia yang begitu rupa, yang telah memberontak Tuhan, yang sepertinya sangat perkasa dengan menyombongkan diri, ternyata firman Tuhan berkata, Kristus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kristus datang ke dunia, menjadi manusia, tinggal di antara saya dan saudara. Dan ketika dia tinggal di antara saya dan saudara, dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan berkata, maut telah dikalahkan, dan hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Kristus telah mengalahkan dunia dalam pengertian bukan semata-mata persoalan sakit penyakit, tetapi persoalan yang paling mengerikan bagi dunia adalah maut. Kematian itu sudah dikalahkan di dalam kebangkitan Kristus. Dan sekarang kita juga bisa mengalami kemenangan Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa mengalami kemenangan hanya ketika kita bersama dengan Kristus. Jadi jangan tinggalkan Kristus kemana-mana.
ada suatu cerita, ini cerita di luar negeri, tapi inti ceritanya seperti ini. Suatu saat ada remaja, ada pemuda-pemuda mau pergi mengantar temannya ke bandara. Mau mengantar temannya ke bandara, dan mamanya bilang, nak, jangan lupa ya nak, berdoa pada Tuhan Yesus. Anaknya ini berkata, Mama tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu sudah saya taruh itu di bagasi itu tempatnya Tuhan Yesus. Nggak ada tempat di sini untuk Tuhan Yesus di bagasi saja. Ketika dia mengantar anaknya ke bandara, maka terjadi kecelakaan dasar. Ketika terjadi kecelakaan dasar, semua orang mati. Mobilnya ringsek habis-habisan. Hanya satu tempat yang utuh, yaitu bagasi yang ditunjuk oleh anaknya tadi. Di sini tempat Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia mengerikan. Di mana kita menempatkan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bisa mengalami kemenangan hanya ketika kita menjadikan Kristus, menempatkan Kristus di tata hati saya dan saudara. Kita menjadikan Kristus junjungan saya dan saudara. Kita bersama-sama berjalan dengan Kristus. Kita beriringan bersama dengan Kristus. Bahkan Kristus ada di dalam diri saya dan saudara. Disitulah sumber kemenangan kita. Kristus bertahta di dalam hati kita. Maka kita akan mengalami kemenangan. Kemenangan hanya diperoleh ketika saya dan saudara bersama dengan Kristus. Dengan pengertian lain, kita akan mengalami kegagalan ketika kita tidak menyertakan Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita bisa menang terhadap penderitaan? Yang pertama, pahami konsep tentang penderitaan. Kita harus punya konsep yang benar tentang penderitaan. Yang kedua, damai itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, penghiburan itu hanya berasal dari Kristus. Kuatkanlah hatimu. Dan yang terakhir, kemenangan saya dan saudara diperoleh ketika kita bersama dengan Kristus. Dunia tidak punya jalan keluar untuk masalah hidup saya dan saudara. Dunia tidak punya jalan keluar untuk setiap masalah kita. Hanya Kristus jalan keluar atas setiap persoalan saya dan saudara. Kita bisa menang terhadap penderitaan ketika kita menyertakan Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tunduk kepala. Kita sama-sama mengalami masalah. Kita sama-sama mengalami kesulitan. Baik sosial, finansial, spiritual. Bahkan semua hal kita mengalami masalah. Kita sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dengan adanya wabah COVID-19. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan sudah teruji sepanjang masa. Dan kita juga dapat melihat bahwa Kristus adalah sumber damai saya dan saudara. Ketika kita datang pada Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita bisa berdamai dengan Allah. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan Allah dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita bisa berdamai dengan sekitar. Kita juga tidak bisa mengabaikan. Jangan pernah melupakan. Kristus berkata kepada saya dan saudara, ketika melihat kita sedang mengalami kesulitan, ketika sedang melihat saya dan saudara mengalami penderitaan, Yesus berkata kepada saya dan saudara, kuatkanlah hatimu. Yang berkata ini adalah Kristus pencipta langit dan bumi. Kepadaku telah diberi segala kuasa baik di surga dan di bumi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kekuatan yang Tuhan janjikan untuk saya dan saudara. Dan yang terakhir, kita bisa menang atas kesulitan ini. Kita bisa menang atas penderitaan ini ketika kita menyertakan Kristus, ketika kita bersama-sama dengan Kristus siang dan malam. Tidak ada saat di mana saya dan saudara tidak bersama dengan Kristus. Kita
kita akan mengalami kembali. Mari kita menyanyikan satu pujian Bapak Ibu dan Saudara tunduk kepala. Kuserahkan pada Tuhan. Saudara pada saat siang hari ini ada yang sedang mengalami pergumulan berat. Bapak Ibu sedang sakit penyakit, mengalami sakit penyakit. Datanglah pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Yakinilah bahwa ketika kita bersama dengan Kristus ada kemenangan. Atau ada pergumulan yang sekarang Bapak Ibu sedang kumpulkan bersama-sama. Pergumulan yang sangat berat. Tuhan, masalah ini begitu berat bagi saya. Barangkali masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anak, masalah pekerjaan, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu dan Saudara. Katakan kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Dengar suara Tuhan ketika Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang sedang terjadi pada diri Bapak Ibu dan Saudara? Yesus punya jalan untuk semuanya. Yesus punya cara untuk melepaskan saya dan saudara dari apapun persoalan yang sedang kita alami. Bapak, terima kasih siang hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar benar firman Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa ketika dunia tidak punya jalan keluar untuk setiap masalah yang kami alami, Tuhan punya jalan. Ketika dunia tidak punya jalan untuk persoalan kami, Kristus punya jalan itu. Sekali lagi kita akan pujikan nyanyian ini. Mari kita serahkan apa yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan, kepada Kristus, sebab Dialah satu-satunya sumber pertolongan saya dan saudara.
Terima kasih untuk Pendeta Dwi yang pada siang hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus senantiasa memberkati Pendeta Dwi di dalam pelayanan di NCBC, di Gita Gracia maupun di STT Baptis Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih Pendeta Dwi atas pelayanannya pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan bisa ditransfer melalui rekening gereja, rekening gereja BCA bisa ditransfer. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terus rindu untuk mendukung pelayanan gereja divisi di Pulau Mas, jadi jemaat Tuhan bisa mentransfer persembahannya melalui rekening gereja. Terima kasih atas persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Ada juga beberapa pengumuman yang sepanjang minggu ini kita perlu perhatikan bersama-sama. Setiap hari Rabu ada jam doa di jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara yang rindu kita mau berdoa bersama-sama bisa ikut ibadah jam doa melalui aplikasi Zoom. Kita bisa bersama-sama berdoa di jam 7 malam. Dan setiap hari Kamis ada juga care group di jam yang sama, yaitu di jam 7 malam. Bapak Saudara yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita bisa bersama-sama belajar melalui aplikasi Zoom di care group pada hari Kamis jam 7 malam yang dilayani oleh Pendeta Yuki. Dan setiap hari Minggu ada kegiatan sekolah minggu. Setiap jam 9 pagi kita ada sekolah minggu juga melalui aplikasi Zoom. Jadi kita bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, bisa berbagi kesaksian, bisa saling saling menguatkan melalui pelajaran sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9, dan kebaktian dimulai pada jam 10.15. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara, dan kita akan siapkan hati kita, dan Pendeta Dwi akan menolong kita untuk memimpin doa syafaat dan doa berkat. Kita akan nyanyikan pujian Rumah Doa.
menjadi rumah doa Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk keadaan kami masing-masing. Kami mengalami wabah yang begitu menakutkan, yaitu COVID-19. Tuhan, wabah itu telah menghancurkan segala sendi kehidupan kami, baik secara rohani, sosial, finansial, semuanya kami mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, Engkau menolong kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami jemaat Tuhan tidak terpapar COVID-19 ini. Rumah tangga kami Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melimpahi kami berkat-berkat Tuhan ketika justru kami sedang mengalami kesulitan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Dan itulah iman kami bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Edwin dan keluarga. Tuhan memberkati keluarga pendeta ini, memakai rumah tangga ini dengan heran untuk mempermuliakan dan melayani Tuhan. Seluruh panitia perancang kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Engkau turut campur tangan, Engkau menolong setiap pemimpin jemaat di tempat ini, Bapa. Bahkan seluruh jemaat kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi seluruh jemaat dari COVID-19 ini. Bapa, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bila Tuhan berkenan memakai gereja ini, semakin hari menjadi semakin luar biasa. Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Terlebih Tuhan, ketika saat ini kami sedang melaksanakan ibadah secara online. Ibadah ini adalah ibadah yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu Bapa, pergunakan kami menjadi alat-alat Tuhan yang efektif untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami berdoa agar justru ketika COVID ini kami dapat memberitakan Injil Tuhan. Kami dapat menyelenggarakan kebaktian demi kebaktian yang dapat diikuti oleh begitu banyak orang yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dan dari situ Tuhan Yesus, kami menyaksikan bagaimana anugerah Tuhan itu nyata bagi kami. Kami serahkan GBC ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkenan memakai gereja ini menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kembali Tuhan, apabila ada jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesulitan, Tuhan tolong turut campur tangan. Tuhan tolong memberkati setiap kami di gereja ini. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara. Mengucap syukur untuk para pemimpin bangsa yang punya hati menolong kami, yang punya kepedulian untuk memperhatikan kami ketika kami umat Tuhan, rakyat sedang mengalami pergumulan terkait dengan perekonomian. Negara memperhatikan kami dengan memberi sembako kepada setiap rakyatnya. Tuhan, kami terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, kabinet dan seluruh pemimpin negara ini. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, memberi kesehatan kepada mereka, melindungi, menjaga mereka, dan Tuhan berkenan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter dan perawat yang saat ini sedang berjuang berhadapan dengan COVID ini. Tuhan tolong mereka, keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Tuhan tolong turut campur tangan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap orang yang sedang terpapar COVID ini, Tuhan tolong sembuhkan semuanya. Pakai perawatan medis untuk menjadi sarana bagi kesembuhan mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah
hati mereka siap untuk dengan ikhlas ketika mengalami atau menderita COVID ini, menerima itu dengan ucapan syukur. Sebab firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami telah mengagungkan Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga telah mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri kebaktian ini dan mohon agar penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami ketika kami di rumah, menyertai kami ketika kami di jalan, menyertai kami ketika di pasar, di mal, dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami. Bahkan kapanpun kami berada, Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebab hanya karena Engkau menyertai kami, Tuhan, kami dapat mengalami kesentosaan. Kami akan mengalami keberhasilan. Kami dapat melewati rintangan demi rintangan, tantangan demi tantangan, dan pada akhirnya kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus Tuhan limpahkan ke dalam hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.